Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMP Salam. Balik lagi di program BBC Bincang-Bincang Ceria. Hari ini saya ditemani lagi oleh salah satu guru agama di SMP Salam, yaitu Pak Kiki. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Kiki, hari ini kita bahas ini Pak Kiki, bagaimana hukumnya berkumpul bahkan mungkin sambil ngegosip di bulan Ramadan, Pak Ki. Apakah batal puasanya atau harus diqada atau gimana hukumnya, Pak Ki? Oke. Berkumpul ya, karena kita kan makhluk sosial ya. Betul. Kita tidak bisa tinggal Tidak sendiri bisa ya, tinggal betul sendiri. sekali. Harus berkumpul. Berkumpul ya, betul. Berkumpul-kumpul di bulan suci Ramadan dilanjutkan dengan bergosip ya. Ya. Nah, sekarang kita hukum berkumpulnya dulu ya. Berkumpulnya dengan siapa dulu, Pak Tirta? Ya. Misalkan kita berkumpul dengan Keluarga atau enggak kalau yang teman. ini mah teman gitu ya. Nah. Kan biasanya kalau nggak main game ngantuk atau nggak Ya. kumpul gitu Ramadan itu. Betul. Ya, yang jelas kita berkumpulnya dengan orang yang menurut hukum fikih itu diperbolehkan. Ya. Betul. Maksudnya dengan teman, dengan orang tua gitu kan. Yang tidak boleh itu berkumpul untuk mengumbar syahwat ini ya. Oh jelas itu mah ya. Nggak boleh. Ini kumpul-kumpul ya. Kalau hukum berkumpul-kumpulnya itu boleh. Boleh. Ya, itu boleh untuk berkumpul-kumpulnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum bergosipnya mungkin karena kan bergosip. kalau sudah kumpul-kumpul itu pasti ngobrol gitu ya. Pasti ngobrol dan tentu saja obrolannya akan ngaler ngidul dalam bahasa Sunda ya. Panjang kesana kemari gitu ya. lah. Nah, kadang-kadang dalam obrolan itu tidak terasa nih seseorang kita bicarakan aib-aibnya, kadang-kadang kita bongkar aib-aibnya ya. Gimana sih aibnya? Atau bergosip ya. Iya, gosip. Karena bergosip itu makin digosok makin sip. Ya. Asik. Jadi waktu puasa itu nggak akan terasa, apalagi kalau obrolannya itu sesuatu yang kita senangin ya gitu kan. Nah, ini gosipnya bagaimana ini ya? Selama gosipnya itu tidak terdapat unsur-unsur yang haram seperti menceritakan aib orang lain, menghina orang lain dan di dalamnya tidak berbohong, nah itu maka masih diperbolehkan. Kita ya, tidak jadi masalah seperti itu. Tapi yang tidak diperbolehkan yang kayak gimana Pak Ki? Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita obrolan-obrolan kita yang akan mengurangi nilai pahala puasa lah. Nilai pahala puasa. Contohnya saat kita bergosip kita berbohong. Nah, ditambah dengan berbohong karena kita ingin melebih-lebihkan atau gitu ya. ingin mengfitnah orang. Nah, itu kan. Atau mengurangi cerita gitu ya seperti itu ya. Karena kalau menurut Imam Ghazali ya, ini menurut Imam Ghazali klasifikasi puasa itu dibagi menjadi 3 Pak. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada puasa umum. Ada puasa umum. Nah, yang kedua ada puasa khusus. Nah, yang ketiga ada puasa khususil khusus. Wah, ini ya klasifikasinya. Yang pertama ada puasa umum. Puasa umum. Bagaimana sih puasa umum ini? Puasa umum ini adalah puasa yang hanya menahan diri dari tidak makan dan minum saja. Jadi itu semua orang bisa gitu ya. melakukan. Jadi anak kecil juga bisa ini puasa gitu ya. Puasa umum ini. Puasa hanya makan minum. Hanya makan minum. Jadi dia tidak makan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, ini puasa umum. Nah, sedangkan matanya dia tidak ikut puasa, telinganya dia tidak ikut puasa. Arti tidak ikut puasa di sini artinya matanya melihat perkara-perkara yang haram. Mulutnya masih melakukan perkara-perkara yang haram. Nah, itu puasa umum. Yang kedua ada puasa khusus. Nah, kalau puasa khusus gimana Pak Kiki? Puasa khusus ini adalah puasa yang bukan hanya tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Tetapi seluruh panca inderanya ini semua ikut berpuasa. Jadi ditambah matanya gitu ya. puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa. Loh, bagaimana puasanya? Yaitu dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Pada saat berpuasa, matanya tidak pernah melihat perkara yang haram. Pada saat berpuasa, telinganya tidak pernah mendengarkan perkataan-perkataan yang haram. Nah, ini Pak Tirta ada yang aneh. Bagaimana kalau mendengarkan gosip?
Nah, itu. Gimana? Pertanyaannya gimana Kan itu telinga ya, Iya. urusannya dengan telinga ya. Kalau Gimana? kita kan ikut ngumpul, Nah, ngumpul. niatnya kita kan nggak ikut Nah. ngegosip, tapi Nah. kan dalam satu tempat kedengeran gitu Kedengaran ya. ya, sedang menceritakan si A si B tentang aib-aibnya si A si B. Nah, kalau kita sedang berpuasa, alangkah baiknya kita menghindari yang seperti itu ya, karena telinga kita juga harus berpuasa ya, apalagi kalau kita ikut nimbrung gitu ya, berarti kita ya. Nah, dan yang ketiga ada puasa khusus. Nah, itu puasa yang ini kayak gimana paling Bagi? hebat lagi ini kalau puasa khusus. Ini puasanya para nabi dan para rasul dan orang-orang para wali lah kalau kita bilang. Karena bukan hanya mereka menghindari tidak makan, tidak minum, tidak berbicara yang tidak bermanfaat, tetapi seluruh anggota tubuhnya pun ikut berpuasa. Ya. Jadi berpuasanya itu apa? Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi seluruh waktunya diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Nah, ketika melakukan hal yang tidak berfaedah, maka sudah jatuh batal kalau yang seperti itu. Ini luar biasa, Luar biasa ya. sekali itu ya. Untuk masuk tingkatan puasa yang kedua ya. Dulu saya masih ingat ketika saya senang nasid itu. Ada satu nasid yang berkaitan erat dengan tingkatan Coba puasa. gimana? Nasidnya seperti ini. Ini kan Jadi didendangkan dulu. ketika kita berpuasa nih harus Ya. seperti ini. Pelihara mata, jagalah telinga, kawallah lidah dari yang sia-sia. Apalagi betul. Padahal udah ditunggu-tunggu nih ya, pembahasan itu. Bentar, saya masih ingat. Pelihara mata, jagalah telinga, kawallah lidah dari yang sia-sia. Fikirkanlah yang mendatangkan faidah, hubungkan hatimu dengan Allah. Luar biasa. Kalau kita sudah bisa berpuasa seperti ini, waduh itu sudah pasti. Ini liriknya pertama bagi liriknya luar biasa. Kedua yang nyanyinya mantap juga ternyata. Jadi jangan dengarkan suaranya, tapi resapilah kata-katanya. Insya Luar Allah biasa. dengan meresapi kata-kata itu dan kita amalkan, insya Allah mengantarkan puasa kita lebih berkualitas di tahun ini. Ya. Pelihara mata, jaga telinga, pelihara mata, jaga telinga. Kawal lidah, mengawal lidah itu artinya tidak berbicara sembarangan. Ya. Kawallah lidah dari yang sia-sia. Fikirkanlah yang mendatangkan faedah. Apa nih yang kira-kira bermanfaat nih kita lakukan. Pagi gini, kan yang paling susah itu mengawal pikiran dari gitu ya, mengawal lidah itu paling susah. Mungkin trik dari Pak Kiki atau tips lah gitu ya dari Pak Kiki untuk supaya kita tidak masuk ke sana agar puasa kita nggak terlalu apa ya sia-sia gitu ya. Agar puasa kita nggak sia. Selalulah berpikir positif. Berpikir positif. Ini saya umur sudah sekian nih. Apa yang harus saya lakukan nih? Saya pasti akan mati. Saya mati. Kalau saya mati, bekal apa yang akan saya bawa setelah kematian itu ya? Nah, itu terus berpikir. Orang mah penghirup ya. Benar. Itu ya. Ini terutama untuk anak-anakku sekalian ya. Coba ini kamu manfaatkan usia muda kamu ini. Usia muda kamu untuk hal-hal yang positif, yang nantinya akan bermanfaat. Pagi gini, kalau misalkan tadi kan Pak Kiki mungkin hobinya kan bersenandung nih gitu ya, salawatan gitu kan Pak Kiki nih. Apakah bersolawatan bisa jadi bukan bersolawatan aja, melaksanakan hobi gitu ya, kayak misalkan tadi yang hobinya solawatan, yang hobinya mungkin bikin vlog gitu ya. Kira-kira bisa mengurangi nggak Pak Kiki ke sana? Saya ingat ya, hiburan itu ada beberapa jenis ya. Ada hiburan jahiliyah, ada hiburan transisi, ada hiburan hakiki. Jadi kalau 3 jenis tadi ya. 3 jenis hiburan. Yang pertama? Yang pertama hiburan jahiliyah. Apa itu hiburan jahiliyah? Adalah hiburan yang semakin kita terhibur, semakin jauh kita dengan Allah. Berarti bisa jadi mungkin menggosip golongan yang ini.
Karena kan bisa ada juga orang yang stres pakai larinya ke ngegosip gitu ya. Termasuk itu juga. Termasuk ya. Jadi semakin kita terhibur, semakin kita tertawa, semakin kita senang, semakin lupa kita kepada Allah. Ini kategori yang Kategori pertama. Hiburan jahiliyah termasuk mendengarkan musik-musik yang menjauhkan kita dari Allah dan berbagai macam lah. Yang kedua ada hiburan transisi. Hiburan transisi. Kalau hiburan transisi ini adalah hiburan dalam hiburannya itu mengajak orang agar mengingat pada Allah. Jadi Kenapa dikategorikannya transisi, Pak? ya, karena ini akan menuju ke hiburan yang ketiga, hiburan hakiki. Hiburan yang hakiki itu ketika seseorang sudah merasa nikmat ketika dia sedang berzikir. Sok coba Pak Tirta bayangkan atau ingat-ingat, apakah Pak Tirta sudah merasakan lezatnya ketika berzikir? Umumnya rata-ratanya ya orang berzikir tidak terasa sampai zauknya, tidak nyampe ke dalam rasa gitu. Ya, padahal kalau kita lihat sejarah, kalau para ulama-ulama salafus sholihin yang terdahulu, ketika mereka berzikir mengingat Allah, mereka bisa duduk sampai 5 jam. 5 jam gitu ya. Saking nikmatnya gitu. Kalau kita baru duduk setengah jam aja dalam majelis zikir itu sudah ya dalam bahasa Sundanya. Udah kanan kiri ya. Maka yang kedua ini hiburan, namanya hiburan transisi. Hiburan transisi ini adalah hiburan yang akan menghantarkan kepada hiburan hakiki. Seperti apa contohnya? Seperti lagu-lagu yang muatannya bernilai positif, positif, mengajarkan kebaikan, mengajak orang mencintai Allah, mengajak orang untuk mengingat Allah. Maka ini dinamakan hiburan positif. Hiburan transisi. Bentuknya gitu ya. Mau macam-macam itu ya. Mau musik gitu atau ya. Misalkan film. Itu juga boleh, termasuk hiburan itu semua ya. Asal menghantarkan kita kepada Allah. Termasuk gitu. Mungkin dengerin podcast kita. Iya. Acara ini mudah-mudahan jadi hiburan transisi hiburan gitu ya. Transisi ya, betul. Hiburan transisi yang nantinya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Karena bukan hal yang mudah untuk mencintai Allah. Betul. Ya. Kalau mulut mah ya, saya dulu dengan anak-anak, kalian cinta nggak kepada Allah? Cinta. Padahal gampang diucapnya. Padahal kan Pak Tirta ya yang pernah merasakan cinta mungkin ya. Gimana itu rasa cinta tuh? Ketika kita ada zauk ya, perasaan rindu ya. Perasaan rindu itu gimana? Aduh, bikin kaguling gasahan dalam bahasa Sundanya ya. Kalau ngobrol dengan orang yang kita cintai itu nggak terasa waktu itu. Terasa, betul. Ya. Nah, sama seperti itu orang-orang yang sudah masuk pada hiburan hakiki. Ketika mereka sedang berduaan dengan Allah, ketika mereka sedang sholat, ketika mereka sedang baca Al-Quran, ketika mereka sedang berzikir, puas hatinya, terhibur hatinya sehingga waktu tidak terasa. Nah, inilah hiburan yang hakiki. Nah, ada hiburan transisi, hiburan yang menghantarkan ke sana ya, menghantarkan ke hiburan yang hakiki. Itulah hiburan-hiburan yang diperbolehkan di dalam Islam ya. Itu yang bisa salah satu mungkin salah satu trik gitu Pak ya, untuk supaya kita nggak masuk ke kumpul-kumpul yang intinya gosip ya. Cuma sayang ya, betul, karena hidup itu satu kali. Hidup itu hanya satu kali. Betul sekali. Dan Ramadan ini juga momennya hanya sebulan sekali, setahun itu hanya sebulan Pak ya. Betul. Jadi kalau terlewat sehari aja rasanya betul, sangat disayangkan ya. Hidup sekali di dunia, mati sekali, nanti hidup kita yang kedua kali di akhirat ya, betul. Yang kekalnya di sana. Tetapi bahagia atau sengsaranya kita di sana, modalnya adalah di sini. Bagaimana kita memanfaatkan betul-betul hidup yang sekali ini di dunia inilah yang akan kita pertaruhkan. Apakah kita akan menjadi manusia yang bahagia untuk selamanya nanti, ataukah kita akan menjadi manusia yang sengsara selama-lamanya. Auzubillah, mudah-mudahan kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita sayangi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang kedua nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mungkin itu sahabat SMK Salam terkait obrolan kita terkait gimana caranya supaya terhindar dari gosip gitu kan ya. Betul. Dan hukumnya tadi kalau gosip itu asal tidak menjurus ke hal yang negatif dalam artian menjelekan orang, betul. Berbohong itu tidak membatalkan. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Insyaallah nanti ke depan kita akan bahas lagi materi-materi yang luar biasa
dengan pemateri-pemateri yang luar biasa juga. Ditutup dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi